Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan lagi updatean emiten punya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa emiten, yang baru masuk teman-teman ya, dan mungkin yang baru dikasih tanda lope berarti sudah dimasukin teman-teman ke watchlist ini ya, di sini nih ya. Ada beberapa emiten nanti mungkin untuk harga wajar, mudah-mudahan besok bisa teman-teman ya, mudah-mudahan ya. Baik, kita langsung aja ke emiten INDS, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Bagi yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, semua emiten-emiten yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Karena semua emiten itu adalah punya teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Dan kepada yang telah mendoakan saya terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah yang telah memberikan support yang terima kasih dan mudah-mudahan support yang teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oh iya teman-teman, ada beberapa komentar yang belum saya kasih tanda love berarti sudah saya baca, saya lagi nyari datanya. Mudah-mudahan teman-teman, harap bersabar aja ya, karena di bursa ini atau di hasil kita ini, teman-teman bukan untuk 1 hari, 2 hari. Ingat teman-teman itu ya, bukan untuk satu hari, 2 hari. Adapun penurunan 1%, 2%, 5%, 10% itu sangat wajar sekali teman-teman ya. Yang penting kita harus mengembalikan kepada hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Oke teman-teman, seperti itu ya. INDS kalau lihat dari bunda chartnya ya, kemarin, sudah melebihi supportnya teman-teman ya, di angka 203 nih di sini nih. Sekarang ada support keduanya di angka 185 ya, belum ketembus. Nah ini ada beberapa support yang baru kemarin saya bikin ya, dan tanda-tanda kenaikan sudah ditargetkan tercapai 1, 2, 3 teman-teman ya, 4 malah di sini nih. Tapi belum saya hapus yang di atasnya ya. Kenapa? Karena baru disentuh aja. Nah, karena baru tersentuh aja maka saya akan biarkan. Ini memang 2 kali percobaan, 1 kali, 2 kali, ketiga kali juga gagal, tapi dia menandakan tanda-tanda kenaikan, biarkan aja. Terus teman-teman perhatikan untuk si ekor merah di sini ya. Nah, bila mana dia turun ke si ekor merah atau ke tanda kenaikan artinya masih aman. Kenapa? Karena masih posisi MA10 di bawah candle menuju ke atas. Begitupun dengan MA20-nya. Yang perlu teman-teman, agak sedikit hati-hati ketika sudah nyentuh 212 di sini ya. Sini ada gap teman-teman ya. 214 pasnya pas banget di MA20 ya. Karena ini si bandar lokal masih posisinya dia masih buangan. Perhatikan bandar lokal yang hijau teman-teman ya masih posisi buangan. Di sini juga terdeteksi ada pembuangan. Ketika bandar lokal masuk suka terjadi kenaikan ya. Ada lokal masuk dengan kenaikan. Nah, si poren bagaimana? Poren terus ngambil. Dalam keadaan turun pun di sideways turun, sideways sampai agak turun dikit, dia posisinya ngambil sejak tanggal 27 Februari. Dan terbukti di sini sempat jualan sedikit tapi dia ngambil lagi. Artinya si bandar poren terus ngambil. Adapun target yang saya targetkan ke level 252 bisa ketembus apabila sudah bisa melewati 238. Ini mudah-mudahan ancang-ancang untuk menembus 238 lebih dikit aja teman-teman 240 cenderung dia akan uptrend ya, asal dia tidak lepas untuk MA214-nya di sini ya. Dan harus ada bantuan dari seorang bandar lokal. Smart Money sudah ngumpul dengan baik, dia belum jualan teman-teman ya. Smart Money masih ngumpul di sini ya, udah baik banget. Tinggal nunggu si bandar lokal ngambil lagi. Karena di sini saya lihat di domestik kita per tanggal 2 masih teman-teman kita yang ngambil. Tetapi karena smart money ngambil di sini banyak, teman-teman saya pikir ada sebagian dari smart money yang masuk sudah di emiten INDS ini. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini kan tinggal sedikit lagi ke harga tengah di 261. Saya menarikkan ke angka 252 dan di angka 29. Jadi nanti di sini penentuan nih 252 apakah mau melanjutkan ke MA 200-nya atau cenderung ditahan di angka 252 untuk menunjukkan turun kembali ya. Perhatikan nanti ketika uptrend itu MA10 sama MA20.
Bila mana MA20 masih menuju ke atas, berarti masih posisi uptrend, apalagi nanti kalau ada bantuan dari bandar lokalnya. Cuman secara PE rasio di sini 13, rata-ratanya selama 3 tahun, di sini terdeteksi 19. Hati-hati. Ya, EPS-nya ada 11 untuk DTM-nya, kuartal rasionya 3, net income-nya meningkat ya dari 15 ke 20, terus dari kuartal 2002 maaf, dari kuartal 1 ke angka 2 maaf, kuartal 1 tahun 2024 ke tahun 2025 ada penurunan. Ya, dia ada penurunan secara revenue-nya, tapi secara income-nya ada peningkatan. Artinya apa? Ada beban-beban yang dikurangin, teman-teman ya. Kita lihat hutangnya dulu deh. Hutangnya cuman berapa ini darinya? Cuman 0,6 masih aman, teman-teman ya. Hati-hati di situnya aja. Tapi secara TA masih posisi baik. Yang penting ketembus dulu 238-nya. Kalau ketembus 238 cenderung sudah hapus di sini target kenaikannya, cenderung dia akan uptrend menuju ke angka 248 karena posisi bandar foreign terus mengakumulasi atau memaaf harganya. Walaupun dia tidak memaaf harga, tapi dia cenderung menerima barang-barang daripada bandar lokal. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk foreign. Siapa yang terima ada si AK, teman-teman ya lumayan walaupun sedikit-sedikit, tapi si AK sudah masuk. Oke, teman-teman, untuk INDS seperti itu ya. Masih ada bumbungan masif dari seorang bandar lokalnya, tapi Smart Money sudah mulai masuk dengan baik. Lanjut ada Adro. Adro sudah keluar belum teman-teman untuk laporan keuangannya? Kita cek ya. Oh, berarti ini sudah di kita kuartal 1 ya. Sudah keluar. Ini Adro sudah keluar belum? Oh, sudah keluar teman. Menurun teman-teman ya. Tapi kita hitung nanti harga wajarnya ya. Kita update aja dulu sebentar ya. Adro lagi buyback teman-teman ya. Lagi buyback. Nah, Adro itu selama 10 tahun. Perhatikan teman, dia sudah di harga murah. Biasanya dia dijual di harga 2000-an ya, paling rendah 2000-an. Tahun 2023 dia up sampai ke tahun 2024 ya ke angka 4000 ya. Terus sekarang turunnya lebih bawah lagi. Nah, pertanda murah teman-teman ya. Belum tentu, kita lihat dulu di sini PE rasionya 3 kali. Ya sini 3 nih, 3,3 ya. Di sini PE rasionya berapa? 3,34. 3,31 berarti sedikit mahal sedikit ya 0, sekian gitu ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ini tapi cenderung dia murah teman, lagi buyback teman-teman, sekarang lagi buyback. Nah, perhatikan teman-teman, ini perhatikan bandar lokal terus akumulasi ya. Perhatikan bandar lokal terus akumulasi, bandar foreign cuman dia cenderung jualan terus. Kenapa bandar foreign jualan? Karena ada aksi akumulasi teman-teman ya. Jadi kapan lagi dia mau jualan? Nah, dia masih tetap di posisi 1900 dan 1850 ya, belum menyentuh yang saya targetkan penurunannya. Bila mana dia nyentuh si 1845 pun masih posisi aman ya. Kenapa posisi aman? Karena posisinya dia itu masih berada MA10 di bawah candle ya. Masih cenderung aman. Ini tidak mampu dia menembus untuk 1900-nya. Jadi ada harga yang tidak bisa ditembus teman-teman. Model Goto 88 tidak bisa ditembus. Nah, ini sama teman-teman, sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali melakukan percobaan, dia tidak bisa menembus 1915-nya ya. Dan juga meninggalkan gap kenaikan, sudah dipastikan kalau gap kenaikan dia akan tertutup ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda kalau turun sebentar angka 1850 mungkin ada arahan untuk langsungin bem. Nah, bisa jadi seperti itu. Ini step 1, step 2, step 3 teman-teman sudah bikin step 4. Makanya di step 4 ini adalah pembuktian apakah dia mau ke bawah atau dia mau melanjutkan kenaikan. Karena secara pengambilan ini bandar lokal terus ngambil, tempatnya bandar lokal terus ngambil, MA pun lagi menuju ke atas semuanya. MA10 sama MA20-nya. Cuman di MA200 kan di atas, teman-teman ya, tujuan MA200 aja dulu deh. Cuman ini bandar lokal, maaf bandar foreign terus jualan. Karena lagi ada aksi buyback, jadi si bandar foreign dimanfaatkan untuk jualan. Apakah rugi? Tidak, teman-teman, tidak akan rugi ini. Jadi si foreign pun walaupun jualan tidak akan rugi teman-teman ya. Ini harga wajahnya 2.500 cenderung menurun ya.
sekarang 1.008. Ke kuartal 1 kan sudah keluar, maka kita akan bahas nanti untuk kuartal satunya. Ya, jadi ini sebenarnya kalau pingin uptrend enak, teman-teman tunggu sampai si bandar foreign itu akumulasi lagi atau ngambil lagi, karena kecenderungan sekarang lagi ngebuang dulu ya. Kita lihat pada sampai si YAU, si BB ngebuang, si BK ngebuang, teman-teman ya. Perhatikan di sini ya, dari mulai tanggal 7 Maret aja sudah merah pekat. Ya merah pekat karena di sini ada istilahnya ada buyback, teman-teman, jadi manfaatkan untuk itu. Dan si Adro pun istilahnya cenderung menahan aja, tidak mau ke atas dulu, tidak mau ke bawah dulu. Berarti dia cenderung mau mempermainkan di harga sini. Berarti kalau sudah mau buyback di harga sekarang, harga murah. Sebab perusahaannya sendiri pun istilahnya menyenangkan untuk buyback itu di harga murahnya, nggak mungkin buyback di harga atas gitu kan. Harga atas sama aja sama jualan, teman-teman ya. Terlepas dari pembicaraannya buat investasi atau apapun, teman-teman, yang pasti sebenarnya ini adalah foreign mau keluar tapi tidak ada yang nampung lagi, tidak ada yang mau menerima barang lagi. Akhirnya diadakanlah buyback, teman-teman. Makanya si foreign bisa jualan dengan leluasa dan si bandar lokal pun bisa apa istilahnya, ngambil barang di harga agak murahnya dikit, teman-teman ya. Jadi lumayan, teman-teman, kalau dari tahun kemarin kan agak murahnya, sekarang sudah lepas, itu yang sekarang sudah murah. Walaupun dibawa ke turun lagi ke angka 1.300 ya murah banget, tapi sini kan sudah ada buyback di semenjak ada pengambilan ini buyback, teman-teman ya. Jadi di sinilah mungkin harga murah berdasarkan, keterangan daripada si pemilik emitennya ya, karena emang rajanya, market maker ya pemilik emiten sendirilah, teman-teman ya. Siapa lagi, kadang-kadang bandar aja kalahnya dengan pemilik emiten. Kalau pemilik emitennya pengen jualan ya bisa dihajar, teman-teman ya. Sebab itulah makanya suka dibiarkan dibiarkan. Kalau terlalu lama ya di-buyback. Nah, sebab itulah teman-teman, pemilik emiten adalah, bandar utamanya sebenarnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, aduh seperti itu ya. Jadi lagi ada pungutan daripada bandar lokalnya bagus karena ada aksi daripada buyback dan si bandar foreign dengan leluasa dia jualan dengan enak, teman-teman ya. Kalau pengen uptrend sih enaknya dia, istilahnya tunggu sampai bandar foreign masuk lagi, teman-teman, net net buy-nya 3 hari, 4 hari, teman-teman, atau enggak 5 hari lah, teman-teman. Baru teman-teman bisa masuk seperti itu, ataupun masuk sekarang juga, emiten aja masuk di harga sekarang gitu, teman-teman ya. Kalau dibawa ke bawah lagi lebih murah, ya udah ngambil lagi karena Adon adalah emiten yang baik, teman-teman ya. Emiten walaupun emang, secara net income-nya kan menurun, teman-teman ya, dari 5,8 ke 1,2, terus dari 7 ke 6,2, ya artinya menurun ya secara pendapatan. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Ini posisinya murah, teman-teman. Tinggal tunggu waktunya aja, pasti di-up kembali minimal ke angka 2.900 lah, teman-teman, untuk Android ini ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kalau teman-teman istilahnya, sekarang bagaimana, sekarang posisinya uptrend ya. Mudah-mudahan tidak jebol ya angka di sini nih. Yang penting dia ke sini aja, teman, masih masih cenderung aman. Kalau di sini masih cenderung aman, masih aman. Ya, bahkan di sini pun mungkin, ada kejutan nanti ke sini, 1790 mungkin masih aman juga, teman-teman. Karena ini posisinya lagi buyback. Oke, teman-teman, untuk address seperti itu ya. Ada BBTN ya, Bank Tabungan Negara Bank Tabungan Negara, pakai nasional ya. BTN, ini tidak kuat menempuh di 110-nya, teman-teman ya. Cenderung sudah melakukan gerakan, teman-teman. Ini tanda-tanda kenaikan, teman, sini nih. Di angka 1070. Yang penting dia tidak jeblos daripada 1010 ataupun di angka 960. Kalau di angka 1010 masih aman lah sini BBTN, teman-teman ya. Di 1010 ya tadi ya, 1005, 1010 masih aman. Di sini pun masih aman. Kalau dia turun sampai ke 9. Kenapa? Karena yang 10 lagi menuju ke atas. Nah, perhatikan, teman, bandar lokal juga sama lagi akumulasi. Ya, bandar lokalnya nih. Lagi memaaf harga tam, cuman si bandar foreign jualan. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi kenaikan ini adalah ngambil dari bandar foreign. Berarti bandar foreign banyak barang, tetapi tidak ada yang mau nampung. Ya akhirnya terjadilah seperti ini. Oke, saya sampai makan harga sampai jualan, oke saya makan, katanya begitu, teman-teman ya. Jadi si foreign enak-enak jualan gitu kan, si bandar lokal pun enak ngambil sambil naikin harga. Kapan mulai aktif, bisa sampai ke harga ya targetnya? Bila si foreign sudah mulai ngambil lagi, pertanda dia banyak duit, barangnya sudah dikeluarkan sesuai dengan targetnya, dan dia biasa kalau dia tidak diturun kembali berarti dia mau ngambil di harga atasnya.
Oke, kita lihat BBTN posisi di mana sekarang. Ya, sudah murah banget, teman-teman. Nih, sudah murah banget. Kemarin serba murah bangetnya dan dia ada pantulan kan, nah ini juga sama, nah seperti itu teman-teman. Kita lihat ya BBTN bukan posisi, saya lihat pair-nya dulu deh. Jadi kita bikin simpel aja teman-teman, nggak usah bikin ribet ya. Sorry kok ke situ, ya. Kita bikin investasi itu nggak usah ribet-ribet teman-teman ya. Nih 4,83 sekarang PRS-nya berapa? 5,54 berarti masih murah ya. Teman-teman target kalau ke atas silahkan aja kalau mau nunggu agak lama gitu ya. Tapi teman-teman kalau ke target ke angka 203 2000-an ya, 2030-an mungkin bisa juga. Tapi kalau teman-teman targetnya hanya ke angka 1.500 sudah dapat dicapai. Karena setiap 1.500 pasti kecapai. Ya, tinggal pilih teman-teman aja. Kalau dari saya bagaimana? Saya cenderung ke sini teman-teman nih. Ini target saya ke 1.500 ada, di atas ada nggak? Nah, di atas ke angka 1.800-an. Ya, cenderung di sini ajalah saya teman-teman, nggak usah jauh-jauh ya. Di angka 1.540-an. Itu target saya teman-teman ya. Ya teman-teman untuk BBTN seperti itu ya, cenderung dia agak sedikit susah di sini 115-nya ya. Mudah-mudahan ketika turun di ke level 1000-an langsung mudah-mudahan bisa bisa ditembus ya yang ini target kenaikannya. Karena ini target kenaikan aja. Sedangkan untuk targetnya di sini teman-teman, di angka 1.200-an. Oke, sebagai informasi seperti itu teman-teman ya untuk BBTN. Kita lanjut, ada Puri teman-teman ya. Puri bukan putih. Puri kita lihat, sudah bagus teman-teman. Tanda penurunannya sudah dilewati dengan baik. 1, 2, pas banget di sini yang ketiganya ya. Sekarang posisi kemarin si kepala kembar teman-teman ya. Apakah ada tanda kenaikannya? Ini sudah ditembus sama dia ya. Belum teman sini nih. Ini si kepala merah di MA 200-nya. Kita gedein dikit deh ya biar pas. Nah, sini. Nah, dia harus bisa nembus kan sudah percobaan tapi tidak mampu teman-teman. Nah, di mana lagi tanda kenaikannya di sini teman-teman di angka 248 ya. Ini targetnya di sini tapi di sini harus ada tanda kenaikan juga di angka 2422 246 lah teman-teman ya. Ini agak susah ya nembus ini ya. Udah rekas pada kemarin dia sudah menutup gapnya artinya cenderung bagus. Nah, di sini tanda penurunan 1, 2 di sini ada 2 teman, di sini ada gap kecil ya. Hati-hati kalau sudah menembus ini ya. Nah, kalau dia masih menembus ini masih aman teman-teman, perhatikan di sini. Kalau dia menembus ini kan sih ada si ekor merah ya. Yang ke 19 masih aman ya, masih aman. Itu masih ada si ekor merah teman-teman, tapi si MA20 masih posisi di bawah. Memang sih dia agak susah ya 2 kali kan dengan makanya keluarlah si kepala kembar teman-teman. Terjadilah penurunan yang target kenaikan dikit di angka 204. Benar-benar sudah mulai masuk di sini di tapi dia tidak signifikan ya. Tidak signifikan teman-teman, pengambilannya maksudnya tidak terus-terusan ngambil, liburan, ngambil, liburan teman-teman ya. Nah, secara uptrend sih sudah mulai uptrend teman-teman, lagi koreksi aja, mudah-mudahan koreksi tidak terlalu dalam ke angka 190. Target kenaikan di angka 246 dan di angka 212 harus bisa dilewati. Kalau sudah kenaikannya sudah dilewati, targetnya di angka 260. Itulah target saya sudah tercapai dengan baik teman-teman di sini ya. Kita hapus aja yang ini ya, karena ada target penaikan yang baru di sini. Di angka 370. Kita cek untuk lokasi Puri. Puri. Nah, Puri adalah emiten yang punya bandar, teman-teman. Perhatikan nih, PR rasio 104. Kita cek di sini Puri berapa PR rasio untuk harga sekarang. Bandar, teman-teman, milik bandar ini. Sudah dipastikan milik bandar. Dia sudah bikin, nah, minus 23 kan. Ini juga negatif-negatif, di sini positif gitu kan, cenderung yang penting ada laporannya, teman-teman. Yang penting ada laporannya, sudah dipastikan bandar mau memaaf harga ya. Apa buktinya nih? Si bandar Foreign sudah masuk. Sudah lokal juga masuk, keluar dikit-dikit nih. Ya, keluar dikit-dikit. Tapi kalau diukur teman-teman masih berada di dalam sejak dia ngambil di markup harga, dia cenderung
Kan didatarkan, ya, didatarkan. Nah, dia terjadi lagi pengambilan seperti yang ditahan, teman, masih bandar lokal seperti yang ditahan. Nah, ini area sini area penting kenapa? Untuk melakukan namanya break, teman. Kalau sudah mulai dilewati, kemungkinan ke atasnya bisa ke angka 262 ya. Kita lihat posisinya di mana? Di mana posisi puri? Nah, sudah di murahnya, teman-teman. Walaupun dia mau ke murah banget ke level 131. Artinya teman-teman sih sedikit agak, kalau murahnya kan 166. Sekarang sudah mulai agak di 216 ya, sekitar 40 poinan ya. 40 50 poinan lah, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman target kalau mau ke harga tengah terus tercapai harga tengah beberapa dari mulai tahun 2023 ke harga tengah bisa ya. Tapi kalau teman-teman ingin cepat kejemput, turunin tensinya ke angka 339. Nah, situ targetnya, teman-teman ya. Saya punya di angka 462 ya. Kalau berdasarkan pendacat, teman-teman lebih baik di bawah di sininya aja nih ya. Di bawah 3380 ya. Kalau saya sih 462, sini ada target kenaikannya sama 370. Ya, ini yang baru ya, target kenaikan yang baru. Karena sini sudah tercapai dengan baik. Posisi sekarang juga sudah lepas daripada harga sedikit murahnya ya, sudah mulai ada pantulan. Tapi kalau dia dibawa ke bawah lagi nggak usah khawatir, teman-teman sudah posisinya di bawah. Kemana dibawa ke bawahnya? Bisa ke angka 170. Kalau di sini di angka berapa? Di angka 166 kan. Kalau saya 170 ya sini nih, 170-an dah. Oke, teman-teman, untuk puri seperti itu ya, posisi lagi uptrend, lagi mulai di uptrendin teman-teman ya. Sudah bikin step 1, step 2, step 3 nih. Mudah-mudahan jadi step 4 ya, so nggak usah gagal gitu kan. Tapi si bandar lokal sebenarnya jualan tapi sedikit-sedikit nih ya. Dia masih ada di atas, teman-teman. Artinya barangnya masih ada ya. Biasa suka dipentokin nih. Makanya untuk target penurunan ke angka 170 saya masih tidak tidak akan saya hapus. Khawatir dia menembus ini bisa ke bawah, teman-teman. Ya, bisa ke bawah. Ke level berapa nih? Nah, di sini ada nih. Kita cek di sini ya. Apakah di sini ada tanda penurunan? Nah, ada tuh udah kelihatan dari kejauhan sudah dilihat. Tuh, teman-teman, ada si ekor merah di sini satu ya, ekor merah. Aman, aman, aman di sini doang di angka 125. Itu adalah target penurunannya. Nah, seperti itu teman-teman untuk puri ya. Lanjut ada asri, teman-teman ya. Kita lihat asri. Ih, asri lagi bagus, teman-teman ya. Yang punya di bawah bahagia, teman-teman ya. Nah, yang punya di bawah di MA10 di bawah kalian menuju ke atas ya. Ini posisi uptrend biar ya teman-teman, ini tanda-tanda kenaikan juga sudah dibikin sama dia di sini nih. Ini tanda kenaikan. Nah, dia sedikit agak sulit ya nembus ini ya. Nembus ya angka 132-nya ya. Resistance itu satu kali kan. Kalau dia turun ke level 124 nggak usah masalah ya, dia kan menutup gap-nya. Nah, kalau bahaya itu kalau sudah ke sini nih, teman. Kalau di sini juga masih aman nih. Di sini masih aman ya. Penurunan ke angka 119 masih aman. Dia kalau sudah ke sini sudah mau harusnya sudah muter-muter balik di sini kan. Tapi mudah-mudahan yang ke bawah dari mulai 111 ke level 98 mudah-mudahan tutup masa depan penurunannya. Kalau sekarang mudah-mudahan bisa di-up ya. Kenapa? Karena emas terus lagi menuju ke atas. Makanya kalau dia koreksi-koreksi ke angka 119 nggak usah khawatir. Perhatikan bandar Poren sudah ngambil bagus. Bahkan terakhir pun kemarin ngambil 185 juta ya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal ngambil, keluar, keluar, ngambil lagi, keluar, ngambil lagi. Terakhir dia ngambil ya, terakhir dia ngambil. Kita cek untuk Poren ada CC, CC teman-teman, keren dong. Domestiknya ada si CC juga. Domestik siapa ini? Uh, lagi kurang enak badan kayak teman-teman si broker summary-nya. Di sini juga ada si Algi, teman-teman, bagus nih si Algi ya. Algi kakak EP ini sudah masuk, teman-teman ya. Walaupun si KI keluar biarin aja ya. Oke, teman-teman, secara MA lagi menuju ke atas ada koreksi-koreksi dikit, wajar lah teman-teman ya. 124 masih aman, angka 119 juga masih aman, kecuali kalau dia sudah lepas daripada itu ke 112 khawatir dia putar baliknya untuk si MA 20-nya. Karena dia mau menyebut lagi kenaikan ataupun waktu tragedi tanggal 8 di sini ya. Karena ini meninggalkan jejak penurunan. Tapi secara pungutan sudah mulai bagus antara bandar lokal dan Poren. Smart Money juga mulai bagus. Makanya kalau Smart Money ada sekitar sideways 3 hari, 4 hari, 5 hari teman-teman. Nah, suka ada jualan break. Nah, ini target 141 harus ditembus teman-teman ya. Targetnya di angka 165 aja dulu ya teman-teman untuk si Asri ini. Kita cek Asri.
Ya, udah di support-nya, udah lepas daripada support-nya teman-teman ya. Walaupun muka harga murah di Apple 50 berarti teman-teman ya. Di situ saya tidak punya tahanan lagi kan. Di sini doang kan di angka 87 kan. Ada lagi nggak? Nggak, di sini kan, di sini doang di angka 87 ya. Biarin aja teman-teman ya. Nah, posisi lagi uptrend. Ini kalau pengen dia break teman-teman harus bisa melewati sini nih. Targetnya di sini di 151. Ya, target tulis di sini ya, target ya. Biar dia uptrend teman-teman. Target. Ini mudah-mudahan terus dikawal sama bandar Foreign teman-teman. Sekarang udah bulan 5 ya. Baru 3 hari teman-teman. Jadi angka 4-nya masih berasa di tangan. Oke teman-teman, hasil lagi bagus ya. Posisinya penguatannya barang lokal damai cenderung bagus. Secara kadar pun lagi bagus walaupun ada penurunan. Santai aja ketika dia tidak tembus 124 ataupun ketembus 120 masih aman. Oke teman-teman, untuk hasil seperti itu ya. Bandar lokal Batak si Smart Money sudah ngumpul dengan baik. Cegas, apakah kemungkinan ke gocap? Itu pertanyaannya. Cegas, teman-teman perhatikan ya Cegas. Kita lihat di sini Cegas. Udah mulai di-up dikit ya. Ini emiten di-up duluan dari 418 ke angka 929, berarti teman-teman targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Kalau level sini juga sudah bagus 196 dulu ya. Kalau break dari situ kita akan lanjutkan kenaikan bisa ke level 430-an. Cegas. Nah, Cegasnya teman-teman ya. Ini masih posisi uptrend. Kenapa belum menyentuh MA10 dan belum menyentuh MA20? Kemarin sudah menyentuh MA200. Jadi kalau ada penurunan wajar teman-teman ya. Yang namanya naik pasti ada keturunnya, yang namanya turun pasti ada naiknya ya. Target kenaikan 103 sudah diperlihatkan sama dia. Perhatikan Bandar Poren sudah ngambil 3. Jadi 3 hari ini penurunannya ternyata diambil sama Bandar Poren. Bandar Poren ngambil dari tanggal 29 April. Kita cek untuk Poren hari kemarin doang ya. Tanggal 2 ada CC, 11.000 teman-teman CC masuk nih. Jualan nggak? Jualan ya 4.000. Kita cek ya dari tanggal 29 April ya. Menarik teman-teman ya 29 April. Nah, di sini nih. Kita lihat dinetkan, kita grosskan lagi. CC ngambil 23 jual 4,9. Berarti baru kemarin sore dong dia jualannya. Tinggal sisa 18. Artinya CC masih banyak barang. Nah, semuanya. Gimana kebiasaan CC? Kalau CC Foreign ngambil barang di bawah, memaaf harga dan jualan. Ya. Mudah-mudahan paling dekatnya bisa ke angka 103 dan kalau bisa ke targetnya ke angka 119 sudah dipastikan uptrend teman-teman ya. Posisi ke-50-nya belum teman-teman ya, tapi secara MA sudah menuju ke atas ya, sedang menuju ke atas. Ini hati-hati cuma ada 82 aja. 82 tidak ada pantura kan ini untuk menjemput PRS ini. Bisa ke level 77 untuk menjemput tanggal 8, tanggal 9. Saya masih tetap teman-teman target di tanggal 8, tanggal 9 ini apakah akan menjadi tonggak kenaikan atau hanya untuk kenaikan sementara untuk 1 bulan ke depan gitu kan. Pungutannya bagus teman-teman, si Bandar Poren sudah mengut tadi kan, sekarang Bandar Lokalyu sudah mengut. Kalau teman-teman tidak usah jauh-jauh ke level 103 ataupun ke sini aja juga sudah bagus ya. 11. Apalagi kalau sudah nyebut targetnya, ada koreksi sebentar, bisa melanjutkan kenaikan. Soalnya ini posisinya lagi murah teman-teman, murah banget di sini ya. Pas menyentuh harga murahnya. Kalau ke 50 saya belum punya tahanan 50, jadi cenderung aman teman-teman ya. Karena barang lokalnya masih posisi maaf harga, kecuali kalau sudah jualan lagi ada yang nerima, nah bisa ke 50. Kalau sekarang posisinya lagi bagus ya. Bandar lokal akumulasi, bandar foreign, bandar foreign akumulasi, bandar lokal pun akumulasi. Smart money sih sudah ngumpul banyak. Nah, ini smart money sudah mau masuk lagi nih. Pertanda baik, teman-teman. PTPP, ini sekarang PTPP nih, teman-teman ya. PTPP. PTPP sudah mencapai targetnya, teman-teman ya. Nih, oh iya, saya mau mindahin ini ya, lupa nih. Kita hapus dulu ini ya. Target sudah tercapai dengan baik. Nah, teman-teman ini area kenaikan dia ya. Untuk selanjutnya di angka 422 dan di angka 476. Nah, perhatikan teman-teman yang kemarin saya bilang ya. Gap bukan ini, bukan gap ya. Nah, apabila dia ditahan di MA 200 pun masih bagus teman-teman ya. Artinya masih uptrend ya.
Dan dia walaupun turun terjun ke angka 356 untuk menutup gapnya masih aman. Turun ke level sini dikit ya. Nah, 338 masih aman, kecuali kalau dia sudah lepas 316-nya, baru dia tidak aman. Kenapa? Karena posisi sudah pasti MA20 sudah mulai putar balik gitu kan. Tapi selama MA20-nya masih menuju ke atas, walaupun MA10 masih menuju ke bawah, tetapi MA20-nya masih menuju ke atas, masih uptrend, teman-teman ya. Artinya masih posisinya masih ke atas. Tapi kalau sudah ketembus si MA20-nya, hati-hati. Nah, gitu teman-teman ya. Kemarin si bandar lokal ngambil terus jualan, perhatikan ya. Tapi terakhir dia ngambil 186 juta saja. Tidak terlalu besar teman-teman ya. Cuman foreign. Walaupun tidak besar tapi dia foreign. Siapa yang ngambil? TP sama CC ya. Foreignnya ada si CC, ada si TP. Cuma sayang banget ini si bandar CC-nya tidak ngambil duluan ya. Cenderung dia jualan teman-teman. Dia sudah jualan. Nah, mudah-mudahan kan si bandar CC itu masih menyisakan barang ya walaupun sedikit. Nah, mudah-mudahan dia jual di harga atas lah minimal ke angka 422 ya. Kalau teman-teman pengen take profitnya harga di berapa gitu teman-teman tinggal lihat aja cara take profit di video-video saya di cara teman-teman. Nanti kita akan tampilkan di sini ya. Nanti kita akan tampilkan, nanti tinggal klik aja di situ ya. Oke teman-teman, nah yang bagus itu bandar lokal teman. Perhatikan bandar lokal ngambil banyak ya. Ada buang, ngambil lagi buang. Emang terakhir sih ngebuang teman-teman ya. Terakhir ngebuang tapi pengambilannya lebih banyak daripada pembuangannya. Jadi masih cenderung masih punya barang banyak. Oke. PTPP ini sudah di bawah teman-teman ya. PTPP ini sudah di bawah teman-teman ya. Ya teman-teman kalau yang swing sebenarnya enak. Makanya swing itu saya pikir lebih baik teman-teman MA10 di bawah candle aja udah teman-teman. Itu klasik teman-teman. Itu adalah makanya saya bilang saya ingin mengembalikan ke hukum dasar teman-teman ya. Semua hukum dasarnya seperti itu, beli saham itu di bawah gitu kan. Dan cara ngambilnya bagaimana? Bukan dari harga kalau saya teman-teman ya. Tapi dari MA10 menuju ke atas MA10-nya. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Terserah teman-teman mau ngambil di harga berapapun gitu kan. Nah, apabila dia gagal, teman-teman, apabila dia gagal, berarti dia akan melanjutkan penurunan kembali, bikin strategi, ya, bikin yang namanya strategi, teman-teman ya. Nah, makanya saya selalu menyarankan bikinlah 3 seperti ini, ya, atas, bawah, tengah, ya. Nah, sekarang posisi di mana? Posisi lagi murah banget. Jadi ke harga ini harga murahnya ini di angka 514, teman-teman. Itu harga murahnya loh. Kalau di bawah berarti harga murah banget. Ini 1163 ya. 1163. Kita lihat PR rasionya berapa sekarang di harga berapa. Jangan-jangan kemahalan teman-teman ya. 6. Berarti masih murah teman-teman ya. Secara valuasi masih murah di angka 6. Targetnya kemana? Ke angka 10 teman-teman. Nah kalau teman-teman ke angka 10 nggak bisa, ke angka 11 ya. Nggak bisa, turunin tensinya dikit. Jangan ke angka 2000. Nih di sini. Di angka 1200 kalau nggak di angka 900 aja teman-teman ya. Yang saya pernah itu ya teman-teman ya. Pernah cerita ya, saya pernah nyangkut di angka 1000 tapi kejemput teman-teman di PTPP itu ya. Ya, semenjak itu saya tidak ngambil lagi teman-teman ya. Kenapa? Saya pikir ya udah lagi downtrend gitu kan. Nah, setelah saya istilahnya belajar lagi, ternyata harus dikembalikan ke hukum dasar. Ternyata di sini itu waktu saya beli itu dalam posisi saya pingin cepet-cepet cuan, padahal harus belajar dulu gitu teman-teman ya. Ini posisi sudah mulai bagus teman-teman. Bagusnya kenapa? Karena sudah dimurah banget ya. Target ke angka sini aja ke 500 aja masih di murahnya dari murah. Nah, posisi sekarang kan masih di angka berapa nih? 420 ya. Bukan sorry, di 388 ya di bawah 400. Jadi target ke angka 476 itu masih memungkinkan karena posisinya murah. Ini teman-teman. 476 sini. Nah, jadilah area sini ya. Oke teman-teman, mungkin inilah saatnya PTPP bisa bangkit. Mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya di PR rasio 11 ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk PTPP ya.
Jadi Bandar Lokal terus akumulasi, Bandar Lokal kemarin jual, nah sekarang lagi posisi dia eh, beli ya, beli di harga agak atas sedikit lah teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti mungkin ke depannya akan kita bahas MDK, Blast, Humi, Ratu, dan lain-lain. Sampai saat ini hanya sampai PTPP aja dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam dan untuk di rumah dan ciao.